Adapun nama yang perempuan, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Pokoknya nama-nama yang baik-baik. Mudah-mudahan nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama adalah doa, boy. Nama, luar biasa nama. Nama kamu siapa? Camry. Berarti bapakmu dulu pengen punya sedan, bukan Pak Ustadz. Terus saya lahir 17 Agustus. Apa hubungannya? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Tapi tentu nanti orang yang nggak ngerti salah sangka. Bayangkan kalau pergi umrah, panggil paspor sama petugas haji, Camry, dia sangka sedan. Coba buat di pangkalnya Muhammad Camry atau Camry Abdul Somad. Kan mantap. Nah, oleh sebab itu nama yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu yang sudah diberi nama yang baik. Adapun nama yang kurang baik, boleh ganti nama Pak Ustadz? Boleh. Cara ngurusnya nanti akte kelahiran, KTP, bukan urusan saya. Lalu apa lagi? Khitan. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Anak laki-laki wajib dikhitan. Adapun anak perempuan yang mewajibkan khitan, mazhab Syafi'i. Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Maka keponakan saya dikhitan. Bidan nggak mau Pak Ustadz, dokter nggak mau Pak Ustadz, cari bidan kampung, dukun. Katanya ke dukun haram, dukun khitan boleh, karena nggak pakai setan. Oleh sebab itu dikhitan. Ini sunnah juga. Zaman Nabi ada nggak khitan? Ada. Kata Nabi SAW, ya khatana, wahai perempuan tukang khitan, tolong potong. Kenapa? Meminimalisir nafsu seksual. Baik sekali. Tapi seandainya dulu kecil belum, sekarang sudah besar, dikhawatirkan pendarahan terjadi akibat negatif, tidak pun tidak apa-apa, karena mazhab Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan mukarramatun, mulia saja, memuliakan perempuan, tidak sampai kepada wajib. Tapi yang laki-laki dulu di Arab, di Jawa termasuk sama dengan di Arab, anak-anak kecil dikhitan. Tapi kami di Sumatera tradisi agak beda. Taman SD baru dikhitan. Itu pun pas libur SD 40 hari, SD mau SMP mau dikhitan, lari dia. Akhirnya taman SMP, larinya makin kencang, taman SMA. Makanya ketika ada khitan massal dilaksanakan oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang daftar bukan cuma anak kecil, ada yang daftarkan suaminya. Pak, suami saya, loh kenapa dikhitan? Rupanya mu'alaf. Jangan nakut-nakuti. Nabi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun, dikhitan pakai kampak. Mungkin di pojok sana ada orang yang hatinya sudah lembut, ingin dengar ceramah Ustadz Somad, saya mau masuk Islam, tapi karena bahasanya kasar, pakai kampak, langsung dia hidupkan mobil, lari langsung. Gitu. Sekarang khitan tidak menyakitkan, bukan seperti zaman dulu. Dulu khitan berendam di sungai jam 6 sore, khitannya besok jam 6 subuh, pakai bambu. Karena takut titanus, suntik belum ada waktu itu, bambu. Cus. Rupanya ini praktek pertama, habis. Dulu. Sekarang sudah canggih. Jangan takut-takuti orang. Ternyata segala penyakit kulit, penyakit kelamin, najis, kotor, itu bersumber dari kulit yang belum dipotong, yang menutupi ujung senapan angin. Itulah kenapa anak kecil memutus sop, luruskan sop, menghadap ke arah kiblat, luruskan sop, mohon maaf, luruskan. Ada anak kecil, apa kata bapak? Anak kecil belakang. Tapi katanya anak kecil nggak memutus sop. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus sop solat, syaratnya 2. Yang pertama, wudhunya benar. Yang kedua, sudah berkhitan. Karena belum berkhitan ada najis di ujung, maka anak kecil di belakang. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas masjid di pintu melihat satu-satu. Anak-anak kecil tempat kita banyak wudhunya yang tidak sempurna. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, saya perhatikan. Dia hidupkan keran, habis itu dia ambil air, ini kosong. Hidupkan air dia tendang-tendang aja. Anak-anak kita ajarkan, nak, cara wudhu yang benar. Lihat,
Lihat YouTube cara wudhu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wa abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asra, pukul 10 tahun. Umur 7 suruh salat, salat. Umur 10 pukul. Tapi ibu mukulnya jangan sampai marah sama bapaknya, anaknya dipukul. 2 kali pukul, KU. Jangan sampai anak itu hilang telinganya sebelah. Nanti ketika dia nikah, istrinya nanya, "Mas, telingamu mana?" "Dulu mama mencabut sebelah, karena aku nggak sholat." Jangan. Suruh anak umur 7 pukul ketika 10. Ketika saya sampaikan cerita tentang itu, apa kata ibu-ibu? "Ustaz, nyuruh anaknya muda, nyuruh bapaknya yang payah." Jadi suami ibu nggak sholat? Enggak Pak Ustaz. Dia nggak sholat sekarang atau dari dulu? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kau mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustaz, dulu kami nggak baik, saya setan dia iblis. Tapi sekarang kami sudah taubat Pak Ustaz. Kami tahu hidup ini hampa tanpa agama. Sekarang saya sudah ikut ngaji. Itulah makanya yang gadis-gadis kalian harus mesti protek diri kalian. Mesti diadakan fit and proper test penerimaan calon menantu. Jangan terima dia karena mobilnya mewah, terima dia karena ganteng, terima dia karena rumahnya besar, terima dia karena gajinya hebat, terima dia karena PNS. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. "Ustadz, dulu saya menikah sama dia karena ngelihat mobilnya, saya nikah sama dia ngelihat gantengnya, nikah sama dia karena lihat gajinya. Sekarang saya baru terasa ternyata tidur sama dia sama seperti tidur sama babi hutan." Gara-gara apa? Nggak sholat. Oleh sebab itu sholat. Tapi bicara tentang sholat rasanya mubazir. Kenapa? Sedangkan di luar masjid aja sudah seramai ini, apalagi di dalam. Walau masjid melimpah ruah. Ambil gambar drone dari atas. Nggak kelihatan karena tertutup tenda. Kelihatan juga. Tunjukkan ke semesta alam. Begini jamaah masjid Baitus Salam. Bait, rumah, salam, keselamatan. Baitus Salam, rumah yang di dalamnya ada keselamatan. Baitus Salam, orang-orangnya pun selamat semua. Dan menurut berita, yang pertama kali sampai ke bulan adalah Neil Armstrong bersama selamat. Neil Armstrong sudah sampai ke bulan dengan selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama kita berasal dari kata salam. Islam, kedamaian. Salam, maha kedamaian. Allahumma antas salam. Surga tempat kita nanti. Wa adkhilnal jannata daros salam. Setelah anak tadi selamat karena sholat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian sampai usia nikahkan dia. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, jilbabnya panjang, sekolahnya belajar agama, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, ada, menerangi otaknya, tapi hatinya diterangi dengan Al-Quran. Ustaz Somad, ini anak saya sudah hafal 6 juz, Masya Allah. Ibunya 3 juz, juz melon, juz mangga, juz. Ini anak bapak, iya. Sudah berapa? 5. Alhamdulillah, 5 juz. Enggak, ikro 5. Bagus, yang penting sudah mulai. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan anak laki-lakinya jalan dengan anak perempuan, dengan yang tidak mahram, bonceng membonceng. Di ruang tamu rumah ada kaligrafi, mantap. Di ruang tamu rumah ada kiswah, bagus. Tapi ada stiker di rumah besar, say no to bonceng, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada bonceng. Selamat. Betapa indahnya saat hari pernikahan. Aku terima nikahnya dengan al-fatihah, alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai, meleleh air mata bahagia. Kenapa ibu menangis? Karena jerih payahku selama ini sudah tertebus Pak Ustaz. Mudah-mudahan ibu bapak yang menjaga anak sesuai sunnah dari lahir sampai mati, sampailah saatnya kita sakaratul maut. Sunnah mengajarkan, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Tidak ada gunanya anak kita kaya, uangnya banyak, tapi saat kita berada di rumah sakit, ruang ICU, tulisannya ICU. Apa artinya ICU? You don't see me. 3 anak dokter spesialis tidak bisa berbuat apa-apa. Anak yang pertama melihat orang tua cuma nangis. Anak yang kedua melihat orang tua seperti melihat kucing.
Anak yang ketiga bengong nggak tahu mau ngapain, akhirnya mengeluarkan HP, dia foto orang tuanya. Orang tuaku sedang sakratul maut. Bagian kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Coba kalau anaknya ngerti sunnah, dia akan cari telinga ayahnya sebelah kanan, dia akan bisikkan la ilaha illallah. Begitu juga lah ibu-ibu nanti kalau ngelihat bapak pagi sudah jam 6 nggak juga bangun dari kasur, la ilaha belum. Bapak kok nggak bangun, nonton bola tadi malam. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, siapa yang tidur sampai nggak sholat, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Betapa malunya kita tertulis di telinga WC setan. Apakah yang disampaikan Abdul Somad dalam 60 menit ini sudah cukup mengcover menjalankan kehidupan mengikuti sunnah? Baru 0,01%. Kelengkapannya akan disampaikan oleh para habaib, para ulama kita. Makanya kalau ada kajian-kajian, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad cuma bisa menyampaikan ini dalam 60 menit. Mudah-mudahan dilengkapi oleh para ulama kita yang lain. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami kumpulkan melalui Twitter dan Instagram. Sekaligus juga ada pertanyaan dari sobekan-sobekan kertas para jamaah halakoh yang kita cintai ini. Insya Allah akan dijawab dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan akan cukup menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, segera kita mulai. Yang di belakang jangan berdiri, punten yang di belakang. Karena masih di record ini, punten. Yuk standby mau maghrib soalnya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz Abdul Somad, jika seorang anak angkat perempuan yang awalnya muslimah ketika ditinggal mati oleh kedua orang tua angkatnya, kemudian berpindah agama, maka siapakah yang nanti kelak menjadi wali nikahnya? Sedangkan kedua orang tak kandungnya sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Siapa itu yang tidak punya wali? Perempuan, anak angkat, meninggal orang tua angkatnya, dia hidup sebatang kara, maka walinya sultan. Kita kan nggak punya sultan, KUA, namanya wali hakim. Atau ada anak yang tiba-tiba ditemukan di depan panti asuhan dalam kardus, namanya siapa? Bin Kardus. Lalu yang mewalikannya siapa? Wali hakim. Fasultan, Pak Kua, menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Berikutnya, apakah rahasia atau hikmah bersuci sebelum menyentuh atau membaca Al-Quran? Bagaimana dengan para akademisi yang menjadikan Al-Quran sebagai objek penelitian tanpa perlu bersuci ketika membacanya? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka kita semuanya ibadah suci. Sebelum sholat, suci dulu. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sebelum melaksanakan puasa, bersuci dulu, taubat nasuha, barulah diterima Allah. Karena ini kalam Allah, firman Allah, menyentuhnya mesti dalam keadaan suci, bersih. Sebelum memakan makanan yang fisik yang akan menjadi calon kotoran saja kita suci, cuci tangan. Apalagi ini firman kalam Allah. Adapun orang-orang yang banyak ilmu tapi tidak ada adab, maka tidak mulia di sisi Allah. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Para ilmuwan, para profesor doktor, engkau tidak akan membawa gelar itu menghadap Allah. Yang kau bawa cuma dua. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Selanjutnya, Allah memberikan kekuatan atau fadilah kepada benda-benda tertentu, misalkan batu giok yang bisa menyembuhkan penyakit. Lantas apakah bisa disebut syirik jika kita menggunakannya sebagai cincin, gelang, kalung, dan sebagainya? Alaikum bisyifa'aini. Berobatlah kamu dengan dua, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Kebetulan saya ceramah di rumah sakit, saya tanya Pak Dokter, Pak Dokter, apa makanan yang paling bagus? Madu, Pak Ustaz. Cara makannya gimana? Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Mana yang lebih hebat daripada susu? Madu lebih mantap, Pak Ustaz. Saya percaya karena dia dokter, murni ada ilmu pengetahuan medis,
Sains membuktikan ternyata madu ketika dibuka makam-makam kuno, makam batu Fir'aun, ditemukan makam yang sudah berumur 3000 tahun, ada cawan, air kering, anggur kering, tapi madu tidak kering. Oleh sebab itu ada hubungan korelasi antara obat medis dengan madu. Bagaimana cara madu? Sekarang banyak yang palsu Pak Ustaz. Madu asli gimana? Madu asli kalau dibawa pulang ke rumah istri marah. Oleh sebab itu maka ini ada korelasi. Adapun batu, coba diteliti dulu menurut ilmu medis. Ternyata batu ini diambil dari dalam tanah. Setelah diteliti, dia punya gelombang elektromagnetik, dan ketika diletakkan di gas saluran darah, gelombangnya itu mempengaruhi darah. Masih ada hubungan korelasinya, maka boleh. Tapi kalau tiba-tiba malam datang, hai Abdul Somad, ini aku berikan engkau batu, pakailah, pakailah. Kalau kau pakai nanti kau duduk di rumah makan gak bayar, tapi duduk aja, jangan makan. Bila anda lahir bulan Mei, pakailah batu berwarna merah, nanti wajah aura akan merah, mata akan merah. Maka ini syirik, karena tak ada hubungan korelasi. Ada hubungan magis, ada setan, ada jin yang masuk. Na'udzubillah. Kesimpulannya, kalau ada hubungan medis boleh, tapi kalau ada hubungan magis tak boleh. Allah. Bagaimanakah metode penyeleksian hadis sehingga sebuah hadis dikatakan sampai pada derajat sahih, dhaif dan sebagainya, padahal kita tahu periode pencatatan dan pengumpulan hadis dilakukan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Siapa yang bilang hadis ditulis setelah 200 tahun? Siapa yang ngomong begitu? Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Pada zaman itu sudah ada hadis yang ditulis. Siapa yang menulis hadis? Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, boleh nggak aku tulis hadis-hadis yang keluar dari mulutmu? Uktub, tulis. Fawallahi ma kharaja minhu illa haq. Demi Allah, yang keluar dari sini adalah hak, kebenaran. Tulis. Makanya Abu Hurairah berkata, aku orang yang paling banyak hafal hadis Rasulullah, tapi ada orang yang lebih hebat daripada aku, Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis. Wa ana la aktub, sedangkan aku tidak menulis. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi SAW, hanya saja dibukukan dalam bentuk yang sistematis barulah pada abad ke-2. Ini mesti diluruskan, jangan sampai ikut ucapan orientalis. Nah, ulama hadis sangat selektif. Hadis baru dikatakan sahih syaratnya 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Silsilah. Kamu dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dapat dari siapa? Malik bin Anas. Dapat dari siapa? Abu Sinan. Dari siapa? Al-A'raj. Dari siapa? Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya putus di bawah, namanya mu'allaq. Putus di atas, namanya mursal. Hilang 2, namanya mu'dal. Hilang 1, namanya munqati. 16 tatap muka, mid semester dan UAS akhir semester. Mata kuliahnya ulumul hadis. Yang ngajar saya. Nah, syarat yang kedua, riwayatnya mesti adil, menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil. Yang ketiga, dhabit, ingatannya kuat, jangan sampai pikun, linglung, error, hang. Yang keempat, salamatun minas syuzuz, riwayat dia tidak boleh bertentangan dengan rawi-rawi yang lain, rawi periwayat hadis. Yang kelima, tidak ada illat. Illat artinya sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Paling tinggi kualitasnya sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis palsu nggak boleh sama sekali. Mana contoh hadis palsu? Al-bazinjan sifaun min kulli da', terung obat segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terung. Yang laku. Pertanyaan berikut masih berkaitan dengan hadis. Apakah hadis-hadis yang saat ini kita baca redaksinya persis seperti yang Rasulullah katakan, atau hanya intinya saja yang ditulis oleh para pencatat hadis? Ada riwayah bil lafz, memang lafaznya dari Nabi. Mana contohnya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir lafzi. Lebih 70 orang periwayat, bunyinya sama. Ini tapi ada hadis riwayat bil makna, maknanya, lafaznya tak sama. Oleh sebab itu maka kita mesti gabungkan hadis dengan metode namanya ilmu takhrij hadis. Takhrij, mengetahui letak hadis dalam kitab induk. Jangan beli buku kalau tidak ada takhrijnya. Simpelnya hadis dalam kurung HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmizi, HR Nasai, HR Ibnu Majah, HR Ahmad, HR Malik. Yang tidak ada HR-nya jangan beli bukunya. Masalah tempat kita beli buku, bukunya disampul plastik. Beli kucing dalam karung, maka kucingnya keluarkan. Kalau ada beli, nggak jadi, masukkan lagi. Berikutnya,
Apakah hikmah diturunkannya 7 qiraat? 7 dalam arti sesungguhnya atau 7 dalam arti banyak? Sebab bahasa Arab sering menggunakan angka 7 untuk menyatakan jumlah yang banyak. Karena tidak sama semua orang Arab itu bahasanya, dialeknya. Ada yang satu wadduha, tapi ada bacaan imalah wadduha. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebab itu ada qiraat. Belajarlah qiraat. Siapa pakar qiraat kita sekarang? Dr. Aksin Sakho Muhammad. Beliau sekarang sudah punya program namanya karantina tahfiz. Bapak Ibu, nanti bulan Ramadan atau libur anak sekolah, buatkan karantina tahfiz 35 hari mencetak penghafal Quran. Saya tanya, sudah berapa orang yang ikut karantina tahfiz ini? Program Dr. Aksin Sakho dari Madinah Al-Munawwarah, orang Indonesia, pernah menjadi rektor Institut Ilmu Al-Quran. Berapa banyak orang yang sudah hafal Quran gara-gara ini? 5.000 anak Indonesia sudah hafal Quran gara-gara program karantina Al-Quran. Nanti buatkan di sini anak-anak kita. Orang tua bagaimana Pak Ustaz? Saya pernah ketemu ibu-ibu umur berapa? 67 tahun ikut karantina Quran. Iya. Sudah berapa lama? Sudah 15 hari. Hafal berapa juz? 5 juz. 67 tahun. Oleh sebab itu qiraat penting. Nanti juga belajar qiraat, bagaimana bacaan supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Wah, ini sesat ini. Bacaannya bacaan ISIS ini. Padahal qiraat, ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat ini banyak qiraat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan memilih pesantren untuk anak saya. Bagaimanakah saya mengetahui bahwa sebuah pesantren mengikuti sunnah atau tidak? Pesantren ini kelebihannya ada 4 secara umum. Yang pertama, anak-anak boarding, karena dia terjaga dari HP, dari TV, dari pengaruh bebas, dari mall, boarding. Yang kedua, diutamakan bahasa asing, hebat bahasa Arab, hebat bahasa Inggris. Ditambah bonus yang keempat, program tahfiz Quran. Kalau ada 4 unsur, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya 4 mazhab, akidahnya Ahlussunnah, tasawuf, tazkiyatun nafs, menjaga diri dari yang tidak baik, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dicek, tanya pada ustadznya nggak tahu. Habib, kira-kira kalau anak kami masukkan di sini baik apa tidak ustadz? Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, supaya jangan sampai kita terjebak pada aliran sesat atau di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan selanjutnya, jika suami istri bercerai dan memiliki atau mempunyai anak yang berusia 13 tahun, maka siapakah yang menanggung biaya hidup anak tersebut? Apakah mantan suami atau suami yang baru dari sang istri? Seorang ayah menanggung biaya anaknya, baik orang tuanya utuh tetap ataupun sudah dia cerai istrinya, anak itu tetap dia tanggung. Sampai kapan? Sampai anak itu mampu memenuhi kebutuhan dirinya. Bagaimana kalau anak itu cacat? Bagaimana kalau idiot? Bagaimana kalau dia susah? Sampai mati tetap engkau tanggung. Ingat, anakmu itu punya 5 hak terhadap dirimu. Hai bapak-bapak, hai laki-laki, kalau engkau punya anak, 5 hak anak pada dirimu. Beri dia makan, beri dia pakaian, beri dia tempat tinggal, beri dia pendidikan, beri dia perhatian. Kalau ini tidak engkau berikan, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kau akan disoal, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita memberikan 5 itu kepada anak-anak kita insyaallah. Di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, namun terkadang menggunakan mazhab yang lain. Bagaimanakah hukumnya? Saya pernah belajar 2 tahun di negeri mazhab Maliki, Maroko, mazhabnya Maliki. Tapi setelah saya pulang ke Pekanbaru Riau, tidak pernah saya pakai mazhab Maliki di masjid dekat rumah saya. Kenapa? Saya tidak ingin mengacaukan umat. Cukup pakai mazhab Syafi'i. Bagaimana Maliki dengan Syafi'i bedanya? Allahu Akbar. Maliki tangan lepas keluar. Bismillahnya nggak ada, langsung Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek karena pakai qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Subuh kunutnya sebelum ruku. Mazhab Syafi'i setelah ruku tidak. Maliki sebelum ruku nggak bunyi. Nggak pernah saya pakai sekalipun. Karena kalau saya pakai itu di masjid dekat rumah saya,
pasti jamaah selesai salam langsung bisik, Ustaz sesat. Karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak paham. Jangan bawa mazhab lain ke tengah mazhab Syafi'i, karena akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau menimbulkan fitri, kalau menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu maka saya konsisten pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya sholat imamnya pakai mazhab Hambali, saya tidak komplain. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Batal aja, beda mazhab. Ikut saja. Yang penting selamat ikut imam. Selama imam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak keluar dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya menarik sekali. Saya seorang programmer komputer yang mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan bank-bank konvensional, MLM, kemudian website kerohanian, bahkan dari agama lain. Bagaimanakah pendapat Ustaz? Yang terkait dengan agama jangan, saudaraku, karena ini sudah terkait dengan ritual. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Adapun tentang masalah engkau terkait dengan bank, maka sama seperti orang yang buka rumah makan di samping bank. Yang dia jual rendang, yang dia jual gulai, yang dia jual nasi. Tiba-tiba datang pegawai bank konvensional mau beli. Pak, beli nasi 1 bungkus. Uangmu uang riba, bawa ke sana. Yang dia jual halal atau haram? Halal. Yang dia jual kan nasi. Maka program itu halal. Maka program yang halal, siapapun yang membelinya maka halal, kecuali yang kau jual itu haram. Ada 3 yang tidak boleh dijual: samanil kalbi, anjing, wa mahril baghi, prostitusi, wa ulwanil kahin, uang dukun. Itu haram. Sedangkan ini halal, program ini halal, dipakai orang. Nah, itu urusan dia. Sama seperti kita jual pisau. Kita jual pisau, pisaunya dipakai untuk membunuh. Itu bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang mahasiswa yang jauh dari orang tua di kampung halaman. Lantas bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua selain mengirimkan doa kepada beliau? Kalau engkau belum sanggup membahagiakan orang tuamu, jangan kau susahkan mereka. Kalau engkau belum sanggup membelikan dia pakaian, mobil, rumah, uang, jangan kau susahkan hatinya. Jangan sampai belum kau pulang baru melihat namamu di HP dia sudah sakit jantung. Nah, ini troublemaker datang lagi, tukang buat masalah. Tertulis di geningmu masalah. Oleh sebab itu bahagiakan orang tuamu. Kalau kau berbakti pada orang tuamu, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kepalanya. Kau senangkan hatinya. Orang tuamu tidak pernah meminta gelang emas yang besar. Orang tuamu tidak pernah minta kau belikan mobil mewah. Mereka hanya ingin saat mereka mati meregang nyawa, engkau yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Dan saat kau malam munajat tahajud, kau berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, berbakti pada orang tua. Amin. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil munah. Ya ashiqal Mustafa